semuanya, balikan lagi barengan Astrid. Tentunya di mana? Ya, di YouTube Astrid Channel Pasutri Indonesia dan Belanda. Oke, hari ini sorry ya, aku maksudnya ngobrolnya sama kalian di tempat tidur biar lebih nyantai aja sih, karena tempat yang lain baru dipakai buat yang lainnya gitu, buat dengerin musik. Jadi ya Astrid bisa ngobrolnya di tempat tidur, nggak apa-apa deh sama kalian. Aku hari ini mau flashback cerita soal kisah cinta kita. Waduh, kisah cinta kita, kisah cinta lo kale gitu ya, kisah cinta antara aku sama suamiku. Gimana sih sampai akhirnya kita bisa bersatu, kenapa aku milih dia dan lain sebagainya gitu ya. Buat kalian yang kepo gitu, yang ingin tahu kisah cerita cinta kita, aku akan beberin semuanya di video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and of course sharing kalau menurut kalian kisah cintaku ini menarik untuk diketahui khalayak yang lainnya. Subscribe itu gratis ya, jangan lupa teman-teman, tinggal klik aja aktifin loncengnya, oke? Yes, matur, thank you. Oke, Astrid, gini ceritanya. Dulu kenapa sih sampai pada akhirnya aku bisa memilih suamiku. Dulunya aku tuh nggak pernah yang namanya punya pacar, orang bule itu nggak pernah punya. Tapi memang aku tuh senang yang namanya kalau bisa punya teman bule gitu, hanya untuk praktis bahasa Inggris aku aja. Karena nggak ngerti, aku tuh orangnya senang banget untuk praktis bahasa Inggris gitu loh. Walaupun sebenarnya aku tuh sekolahnya nggak tinggi-tinggi amat dan nggak bergerak di tata bahasa atau bahasa luar negeri alias jurusan bahasa gitu ya. Tapi memang nggak tahu kenapa dari dalam diri aku itu memang aku seneng yang namanya speaking English gitu. Dan kebetulan waktu itu aku cuman bilang sama kakakku, karena kakak perempuanku ini kan dia kerja di sebuah restoran di Indonesia, di Yogyakarta tepatnya. Dan dia ini restorannya itu banyak sekali yang namanya pengunjung atau eaternya itu dari para wisatawan luar negeri. Jadi biasanya kayak bis-bis gitu loh, kayak bis dari Jepang datang buat makan di restoran itu, atau bis dari Eropa, misalnya dari Eropa kok Jepang, atau dari Belanda, atau dari Paris, atau dari Jerman gitu, biasanya datang Belgia ke sana gitu untuk makan. Karena memang restoran itu memang dikonsep seperti restoran yang benar-benar kayak Indonesia banget gitu loh, bener-bener budaya Indonesia banget. Bahkan pegawai-pegawainya juga pakai yang namanya kebaya, terus baju-baju daerah kayak gitulah. Makanya bener-bener ininya yang ditembak itu para wisatawan luar negeri. Dan aku waktu itu cuman celotehan ngomong aja, cuman, "Mbak, kalau punya teman orang luar negeri, kamu kan kerja di restoran tuh," aku bilang gitu. "Kalau punya teman orang luar negeri, kenalin aku dong," aku bilang gitu. Aku cuman pengen punya teman luar negeri nih biar buat praktek bahasa Inggris. Itu aja sih sebenarnya pemikiran aku waktu itu. Terus ternyata sama mbakku tuh ini bener, diseriusin. Terus ada tuh satu orang, yaitu suamiku itu. Dia bilang, tiba-tiba mbakku tuh langsung ngasih message gitu, pesan, "Ini aku ada temen nih, orang dari ini Belanda." Terus aku tanya usianya berapa, 3 tahun lebih muda daripada aku. Terus, "Oh ya, kok dari Belanda sih? Jangan dari Belanda dong, kan itu bahasanya nggak pakai bahasa Inggris, aku nggak mau, yang dari Inggris aja lah," aku bilang gitu. Terus kakakku, "Ya gimana, aku punyanya dari Belanda nih." Terus aku diliatin tuh kayak apa orangnya, aku bilang gitu kan. Maksudnya kan tua apa gimana gitu. Ya sebenarnya maksudnya mukanya tua atau gimana gitu, karena aku cuma pengen ngerti. Kalau secara usia kan mbakku udah bilang di bawah aku 3 tahun lebih muda. Terus turun kan, terus dikirimin fotonya. "Oh oke, nggak apa-apa lah." Terus ya udahlah, aku waktu itu mikir ya udahlah nggak apa-apa lah, daripada ini siapa tahu memang dia bisa bahasa Inggris juga kan, aku bilang gitu. Itu cuman itu doang. Karena aku tuh sebenarnya waktu itu udah umur 27 tahun, dan aku tuh ini nggak seneng masih belum seneng yang namanya cari orang itu kan. Waktu itu aku terakhir tuh jomblo, udah putus sama mantanku tuh udah agak lama gitu. Terus ibuku yang khawatir, "Kamu tuh wis tua, kamu tuh udah 27 tahun." Kalau di Indonesia kan usia-usia kayak gitu udah dibilang tua. Kalau di sini mah usia kayak gitu udah dibilang masih muda, biasa gitu kan. Beda Asia sama Eropa ya. Terus, "Kamu mau jadi perawan tua, kamu mau jadi apa, bla 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 bla." Ya tahu sendiri kan orang
orang tua kan ada kekhawatiran gitu kalau kita udah usia-usia menginjak kayak gitu, belum ada pacar, belum ada niatan untuk ke ini, minimal kalau enggak bawa deh yang namanya cowok ke rumah. Emang aku nggak niat kok, emang belum niat gitu. Terus ya itu akhirnya terus kakakku bilang, ya udah nih orangnya mau main di mana, mau ketemu kamu di rumah ini, ya wes nggak apa-apa, tapi bantuin bersihin rumah ya, karena waktu itu kan aku memang orangnya kan workaholic ya, pekerja keras, jadi kerjanya tuh nggak cuma satu tempat, jadi kerja di mana-mana. Kalau untuk mempersiapkan tamu datang ke rumah, sorry ya tadi kelekean, mempersiapkan tamu untuk datang ke rumah terus dibersihin dan lain sebagainya, aku nggak sempat, nggak punya waktu. Akhirnya kakakku yang bantuin buat siapin semuanya ini. Cuman kakakku bilang ya udah kamu beli snack aja sama beli ini. Kalau misalnya mereka datang minimal ada makanan lah gitu kan. Oh ya ya ya. Jadi aku pulang kerja waktu itu langsung ke toko nyiapin makanan sama snack-snack kayak gitu buat mereka, buat suamiku ini. Terus datanglah dia gitu kan. Terus pandangan pertama ya, asal kalian tahu, nggak menggoda. Aku sama sekali nggak suka sama suamiku ini. Beneran udah. Aduh udah pokoknya udah lihat tuh udah nggak ini serak sama sekali lah ya. Terus suamiku yang jatuh cinta sama aku pada pandangan pertama. Jadi sebelumnya dulu waktu aku ketemu, aku cerita sama sahabatku yang di kantor, nanti aku mau ketemuan nih sama bule, aku bilang gitu kan. Bule mana? Bule dari Belanda, aku bilang gitu. Sama Amel, halo Mel, gitu kan. Terus waktu itu Amel tuh bilang di parkiran motor di tempat kerja, dia bilang gini, pasti tuh bule kalau ketemu kamu mesti seneng banget sama kamu, udah aku jamin deh. Soalnya kamu tuh orang-orangnya emang orang-orang tipikal kesukaan bule. Kan memang kulitku kan memang dari sananya emang gosong kayak gini ya, coklat kayak gini, mau diapain ya tetap kayak gini Kak. Makanya kalau kalian lihat dari wajah sampai ini semuanya hitam kayak coklat kayak emang kayak gini emang kulitnya. Jadi temanku tuh si Amel tuh bilang gitu, pasti suka sama kamu. Enggak lah, aku lagian ketemu bule itu kan cuman buat ini praktis my English aja, buat praktek bahasa Inggris aku aja, aku bilang gitu. Ya nanti dilihat ya, ternyata tebakan Amel benar, dia memang jatuh cinta pada pandangan pertama suamiku ini. Terus udah ketemu terus ngobrol, terus akhirnya diajak makan keluar sama kakakku juga sama mbakku itu makan-makan gitu. Terus dia itu minta email sama Facebook aku kasih gitu kan. Udah terus akhirnya aku bilang, kamu kok diem aja sih, aku bisa bahasa Inggris loh, kalau kamu mau ngomong ngomong aja, aku bilang gitu. Kamu kenapa lowbat ya, aku bilang gitu. Masa dari tadi nggak ngobrol sama sekali. Ternyata setelah kita jadi pacar gitu dia baru ngobrol, kenapa waktu itu kamu diem aja, karena dia grogi. Jadi pandangan pertama udah jatuh cinta gitu, dia mau ngomong itu udah hilang semuanya gitu katanya. Iya. Terus ya waktu itu juga sih ya, aku waktu itu setelah kita jadi akhirnya, tapi waktu itu terus kakakku bilang sama aku, "Gimana ketemuan sama dia? Kamu seneng nggak?" Terus aku bilang sama kakakku, "Enggak, aku nggak seneng," aku bilang gitu. Tapi gini aja, kamu ngomong aja sama si itu, sama suamiku namanya Ruben ya, sama dia." Terus aku, "Ya udah kamu ngomong aja sama Ruben kalau emang aku ini jadiin dia kayak adikku sendiri lah, karena usianya kan memang 3 tahun di bawahku, dan aku nggak berpikir bahwa bule itu mau menikah muda. Rata-rata bule itu memang masa mudanya mau di having fun dulu, jalan-jalan kemana-mana. Orang bule kan memang kayak gitu ya. Terus dia mau menikah muda dia mau menikah kalau dia udah biasanya usia 35 atau 30-an kayak gitu. Biasanya bule-bule itu kayak gitu. Udah usia bener-bener matang mereka mau nikah. Jadi aku udah pikiran dia masih muda di bawahku, waktu itu usiaku 27 tahun, berarti kan suamiku 24 tahun, udah pastilah pikirannya nggak nyampe ke sana. Sedangkan aku sendiri, aku prinsipnya itu nggak mau lah pacaran lagi, udah capek itu loh. Kalau mau ketemu orang, kalau orang mau deketin aku, ya udah kalau kamu serius ya udah nikah aja, tapi aku lihat dulu aku cocok nggak sama dia, aku punya cinta nggak sama dia gitu kan. Udah cuman itu aja, orangnya tanggung jawab, setia, udah kayak gitu aja lah. Aku tuh orangnya nggak terlalu belibet-libet, orangnya nggak, yang penting sih setia, tanggung jawab, pekerja keras, udah itu cukup untuk ya baik hati, ya wes baiklah, katakanlah ya udah baik. Kalau yang lain-lainnya secara ini kerjaan bla bla bla, mah rezeki bisa dicari. Kalau aku kan prinsipnya kayak gitu, selama punya sifat kerja keras mah nih tahu bisa dicari bareng-bareng. Aku kan memang orangnya nggak terlalu materialistis gitulah, bukan itu poin utama untuk cari suami gitu kan. Terus aku bilang sama kakakku, enggak, bilang aja kita jadi teman, atau kalau enggak aku bilang dia bisa jadi adikku nggak apa-apa. Terus disampaikan sama si suamiku ini, sama Ruben. Terus Ruben bilang gini,
boleh nggak, Astrid kasih satu kesempatan buat aku menunjukkan kalau aku bener-bener cinta sama dia. Terus aku bilang sama kakakku, itu masih via-viaan dulu. Terus aku masih bilang sama kakakku, "Ya wes gini aja, kalau aku sih nggak apa-apa selalu kasih kesempatan ke semua orang." Aku bilang gitu, "Tapi yang penting dia udah tahu kalau aku memang, nggak ada cinta sama dia," aku bilang gitu. Terus kesempatan selalu terbuka, monggo kalau mau proof, kalau mau membuktikan bahwa dia cinta sama aku dan dia bisa membuat aku cinta sama dia, ya monggo, aku bilang kayak gitu kan. Terus akhirnya bener tuh, dikit-dikit dia tuh, setoran email gitu ya, 1 minggu, pokoknya setiap 1 minggu pasti ngirim email gitu, gimana kabarnya, terus ngajakin, video call. Dulu kalau zaman dulu masih via Skype gitu kan, itu terus ngajakin ngobrol. Terus aku dulu tuh kalau misalnya minta sesuatu dari dia, "Kamu kalau, Skype kok mesti tiap sore atau mau ini sih? Coba dong kalau siang toh," aku bilang, "Coba dong kalau, Skype, kamu pagi hari dong jam 7 di sana," aku bilang gitu. Kan kalau soalnya kan perbedaan jam, jadi kalau aku pinginnya tuh kalau dia Skype di sini pagi, kan di Indonesia kan, siang atau sore instin masih bisa cahayanya bagus gitu loh. Mana laptopku dulu kan laptop yang kameranya belum bagus banget gitu, jadi agak buram gitu. Apapun yang aku minta waktu itu, dia apa namanya, dia kasih gitu loh, dikit demi dikit ditelateni gitu ya, memang terusnya jalaran saka kulino emang bener, dikit demi dikit ternyata ditelateni, terus dia tuh pinter ngambil ati, Gojek, kayak gitu-gitu toh akhirnya aku tuh, selama proses itu dari bulan Juni atau Juli aku ketemu, dan November itu di tahun yang sama itu aku tunangan, itu 2013 kayaknya ya, heeh. Jadi bulan apa, Juli, katakanlah Juli, Agustus, September, Oktober, November, 4 bulan ya. Selama 3-4 bulan itu memang, dia komunikasi terus sama aku via Skype gitu. Lama-kelamaan kok aku jatuh cinta sama dia, kayak kangen gitu loh. Aduh, biasanya kan seminggu sekali aku tuh sering nunggu-nunggu message, email dari dia, kok nggak ini, terus akhirnya aku beranikan diri, "Kok kamu ya emailnya cuma seminggu sekali sih?" Gitu. Akhirnya ya itu, ya udah mulai yang namanya rindu, kangen itu udah mulai ada. Akhirnya ya itu, lama-kelamaan di proses cuman 3 bulan itu akhirnya, tiba-tiba Ruben itu, Skype aku. Terus di Skype itu kalau kalian tahu, dia itu bilang sama aku, "I wanna say something for you." Kamu jawab kalau semuanya nanti ke depannya baik-baik aja gitu, dan semuanya semakin baik. Aku mau bilang sama kamu, kamu mau nggak menikah sama aku? Itu cuman via laptop, tau nggak teman-teman semuanya. Nggak tahu kenapa ya, aku tuh nggak pakai pikiran, nggak pakai apa gitu, tiba-tiba mulutnya langsung bilang iya mau gitu. Padahal sebelum-sebelumnya sama cowok-cowok yang mungkin lebih tajir daripada suamiku, yang udah punya bisnis, yang udah cak mapan lah pokoknya secara finansial daripada suamiku ya, yang ada di Indonesia dulu, mungkin mantan-mantanku atau yang pernah mendekati aku gitu. Aku tuh kalau diajak serius nggak pernah mau, nggak tahu kenapa sama ini orang tuh mau ya. Memang ya semuanya itu udah jodoh, itu sudah ada yang mengatur, dan pada akhirnya memang iya. Waktu itu akhirnya kita bertunangan dulu di bulan November, jadi setelah 4 bulan berkenalan, November kita tunangan, dan kemudian di tahun berikutnya di 2014, dari November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, 5 bulan kemudian menikah. Jadi waktunya nggak lama, hanya 9 bulan aja proses aku bertemu suamiku, dan akhirnya kita menikah, dan akhirnya aku tinggal di Belanda. Itu tapi prosesnya lama, setelah menikah dan tinggal di Belanda itu aku 4 tahun kemudian baru aku tinggal di Belanda. Itu karena banyak sekali ya hal-hal yang didiskusikan lah, pokoknya di channel di video-video aku sebelumnya beberapa aku sudah sampaikan, tapi nanti untuk lebih detailnya mungkin kapan-kapan bolehlah aku bikinin video lagi untuk kalian yang kepo gitu. Pengen dengar kisah cerita cinta kita gitu, nanti aku detilin lagi gitu ya cerita sama kalian. Tapi memang anehnya dari teman-teman semuanya gitu, jadi setelah kami menikah itu baru semuanya tuh terungkapkan. Lama-kelamaan kan kita saling cerita tuh satu sama lain gitu ya. Jadi dulu tuh memang aku itu di tahun, pokoknya dulu tuh rambutku tuh emang pendek-pendek terus, kalau mungkin kalian ngikutin di media sosial aku ya, di Facebook terutama. Dulu rambutku tuh kayak cowok itu loh, kayak Yuni Shara, pendek-pendek kayak gitu, nggak pernah yang namanya, jarang yang namanya rambut panjang gitu. Paling segini yang kayak gitu-gitu. Terus aku tuh cuman
nyeletuk gitu ya. Aku tuh waktu itu usia ya 27 itu aku udah, karena ibuku juga ngomel-ngomel terus kan minta aku segera menikah, ya udah terus akhirnya aku juga waktu itu aku berdoa sih, cuman bilang gini, Tuhan, ini campur tangan Tuhan ya di kisah cerita cinta aku sama suamiku ya, bener-bener nyata gitu loh. Aku cuman bilang, Tuhan, yaudah deh aku udah capek, udah cari uang, udah nyenengin orang tua juga, maksudnya sedikit-sedikit uang yang aku kumpulkan dari kerja untuk nyenengin orang tua juga. Now aku sudah siap deh. Aku pokoknya mau manjangin rambut aku juga. Aku mau dideketin jodohnya deh. Aku bilang gitu kan. Rambutku udah aku panjangin. Aku udah siap nikah. Tuhan dekatkan jodoh aku. Aku udah cuman bilang gitu aja. Aku udah siap gitu kan. Terus ternyata setelah menikah itu aku cerita, suamiku juga kita saling cerita gitu. Ternyata waktu aku berdoa di tahun itu, suamiku tuh sebenarnya dia enggak ke Indonesia tahun itu, tahun 2013 pertemuanku sama dia itu sebenarnya dia enggak mau ke Indonesia. Sebenarnya dia itu mau ke Amerika, jalan-jalan ke Amerika gitu kan. Tapi nggak tahu kenapa waktu itu tuh dia diimpiin omanya dia, oma itu neneknya dia gitu. Terus itu kayak mendorong dia untuk ke Indonesia gitu. Terus nggak tahu kenapa suamiku tuh kayak kangen banget gitu loh sama Indonesia. Padahal dia tuh udah 2 kali ke Indonesia gitu. Aku kan udah 2 kali ke Indonesia, masa aku mau ke Indonesia lagi toh? Mendingan aku kan ke tempat yang lain, ke tempat wisata yang lain. Dan dia tuh memang pinginnya tuh kan pengen ke Amerika buat ngeliat Disney dan lain-lain. Memang impiannya dia gitu loh. Terus ya nggak tahu kenapa kok dia tuh udah diimpiin omanya suruh lebih baik ke Indonesia Kak. Dan rasa kerinduannya akan Indonesia itu terlalu tinggi banget gitu, walaupun sudah 2 kali ke Indonesia. Dan akhirnya dia memutuskanlah ke Indonesia. That's the reason why aku bilang bahwa jodoh itu sudah ada yang ngatur, tapi ya memang semua itu harus ada usaha gitu loh. Di saat aku berdoa di waktu itu dan aku minta didekatkan dengan jodohku, ya itu walaupun si Ruben sendiri suamiku sebenarnya udah pingin ke Amerika dan tiba-tiba dibelokkan sama Tuhan melalui impiannya, melalui omanya di mimpinya dia, akhirnya dibelokkan ke Indonesia. Karena apa? Ya memang ya sudah saatnya aku sama suamiku tuh ketemu gitu loh. Sudah saatnya memang aku sama Ruben itu ketemu gitu loh. Akhirnya ya memang benar itu campur tangan Tuhan yang aku bilang, antara doa dan dia yang dibelokkan dari sebelumnya ke Amerika terus ke Indonesia, akhirnya ketemulah kita. Di situ juga kita cerita banyak panjang lebar gitu. Tapi memang mungkin ini percaya nggak percaya ya. Dulu aku sebelum ya masih muda gitulah pokoknya. Sebelum aku kayaknya awal-awal kerja gitu di Indonesia, dulu ada yang namanya teman bapak aku, tapi beliau udah meninggal dunia gitu. Beliau bilang sama aku, besok calon suami kamu itu ganteng, cuman bilang gitu, baik, terus dia dari barat, cuman bilang gitu. Aku pikir kan barat, paling kalau nggak Bandung, Jawa Barat, atau paling dekat dari Indonesia Kulon Progo lah, yang dari barat-barat kayak gitu kan. Pikiranku cuman kayak gitu. Memang benar dari barat ya, Eropa. ternyata ternyata setelah kita menikah, terus kita cerita-cerita gitu, suamiku juga cerita dulu tuh pernah yang namanya di Belanda itu, dia itu kayak di event gitulah, pokoknya event di Belanda gitu. Terus dia datang ke event itu, dan kebetulan di event itu ada yang namanya kayak peramal, kayak cenayang gitu loh, yang bisa melihat masa depan kayak gitu. Ya nggak tahu kenapa suamiku tuh kayak didorong untuk masuk ke situ. Terus dilihatlah suamiku diterawang sama orang itu, sama ibu-ibu itulah, ibu kalau nggak salah ya, pokoknya ibu-ibu tua gitu, old lady, my husband said. Terus diterawang gitu, oh kamu besok punya ini, istrimu jauh banget. Suamiku diterawang kayak gitu, pokoknya istrimu jauh banget. Terus aku ngeliat itu di situ banyak sekali mobil-mobil di dekat rumahnya kayak gitu-gitu. Terus kamu besok punya anak ini digituin, diterawang kayak gitu. Terus ternyata benar. Terus dia bilang, aku dulu di Terawang juga kayak gitu. Jadi memang dia waktu di Terawang istrinya jauh, emang benar. Aku istrinya kan jauh dari Indonesia, benar. Terus banyak mobil-mobil di rumahnya, ya benar, karena memang
bapakku kan memang kerja, dia wira swasta bapakku, jadi punya bengkel mobil. Terus ya bengkelnya itu memang satu satu area sama rumah gitu loh. Jadi rumah, terus di depan rumah itu ya memang bengkel yang begitu banyak mobil-mobil, maksudnya mobil-mobil yang rusak gitu yang harus diperbaiki kayak gitu. Jadi ya memang ya, kisah cinta kita itu kayak kayak kalau dibikin dongeng bisa beberapa part gitu sih, tapi ya antara percaya dan nggak percaya memang, tapi itu memang terjadi, benar-benar terjadi sama kita gitu. Dan ya memang aku bilang memang jodoh itu sudah ada yang ngatur, tapi ya memang kita sebagai manusia ya wajib berusaha gitu. Walaupun ngatur nek kamunya sendiri nggak move, kamunya sendiri nggak gerak, ya nggak akan ada gitu, nggak akan terjadi gitu loh, nggak akan kayak samalah kalau kamu pingin makan gitu, ya Allah, ya Tuhan, aku pingin makan, terus makanan itu jatuh di depanmu, ya ada juga yang seperti itu, tapi instan setidaknya kamu juga harus berusaha untuk bergerak supaya makanan itu nantinya deket sama kamu gitu. Sama aja dengan jodoh itu kayak gitu, walaupun Tuhan sudah ngatur, sudah memplotkan kamu dapatnya ini, tapi kalau kamunya sendiri nggak ada usaha, nggak gerak, ya jadi ya bisa dibilang agak sedikit impossible juga gitu loh. Jadi ya kurang lebih kayak gitu sih teman-teman semuanya, cerita cinta antara aku dan suamiku gitu, bagaimana akhirnya kita bisa ketemu gitu, terus prosesnya kurang lebih seperti apa, ya seperti itulah gitu ya. Semoga sih cerita cinta kita, LDR kita itu di masa LDR nanti akan ada lagi cerita-cerita selanjutnya. Tapi mungkin kalau subscribernya udah banyak nanti akan boleh deh Q&A alias question and answer gitu ya, kalau udah banyak dari kalian gitu yang udah subscribe ngikutin YouTube channel Astrid, yang pengen tahu lagi lebih boleh Q&A tapi spesial berapa subscriber gitu kalau sudah banyak. Oke? Kalau gitu Astrid tutup. Thank you so much buat kalian yang sudah nonton video ini. Matur thank you, matur nuwun ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, terus jangan lupa juga aktifin loncengnya. Subscribe itu gratis teman-teman semua. Beramal ibadahlah dengan subscribe YouTube channel Astrid ya. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya, tentunya video-video menarik dan omongan-omongan yang gak jelas, curcol yang gak jelas, tips-tips masak, make up, semuanya nyampur di channel ini. Oke? Kalau kita Astrid pamit ya. Thanks for watching dan dadah. Ketemu lagi di YouTube Astrid Channel Pasutri Indonesia dan Belanda. Ciao.